Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radar Soundcast, podcastnya para musisi dan berandalan yang punya karya. Kali ini saya semangat sekali karena bintang tamunya manusia yang cukup fenomenal ya di scene underground hari ini. Ah, tepuk tangan yang meriah untuk Dean Helwin ya. Sehat? Alhamdulillah. Gua sibuk naon ayeuna? Sekarang sibuk apa ya? Gak sibuk sih. Santai. Paling jaga studio kan di Band-bandan? Studio Plus itu. Band-bandan lancar? Alhamdulillah lancar walaupun kita band LDR tapi band tetap lancar. LDR gimana tuh? Hah? LDR gimana tuh maksudnya? Ya LDR kan band saya basicnya tempatnya aslinya dari Bekasi gitu. Hmm. Saya kan dulu lama di Bekasi, hampir berapa tahun ya? Saya 5 tahun di sana. Dan kebetulan saat itu saya sedang jenuh dengan pekerjaan. Tadi kok bisa ngerantau ke Tasik? Apa? Kok bisa ngerantau ke Tasik dari Bekasi kan? Bukan, saya dari Tasik. Merantau ke Bekasi. Balik lagi ke Tasik. Iya, Berarti bandnya awalnya dari Bekasi. dari Bekasi waktu saya kerja di sana di Bekasi. Oh jadi Adinina di dia di sini di Tasik, Ah, si personil lain di Bekasi. iya. Terus gimana tuh itu? Kan waktu itu ya saya ketemu sama anak-anak ya yang sekarang personil band saya. Huh? Awal ketemunya saya di kayak di distro gitu, distro baju underground di Bekasi. Di mana ya? Di Underground Touch kalau nggak salah itu. Tahun 2015-an. 8 tahun yang lalu. Tuh, saya pertama gitu kenalan ya sama anak itu yang dua adik kakak. Kan itu adik kakak. Ada Nandang sama Mambang. Itu adik kakak tuh. Nah, Bikin band. iya, kita bikin band. Awalnya kita iseng-iseng aja gitu. Tapi itu kan personilnya jauh tuh. Lu di sini, yang lain di Bekasi. Itu kalau misalnya latihan kayak gimana tuh? Metode latihannya kayak gimana? Ya paling kita latihan sendiri-sendiri Di rumah. iya di rumah. Apa yang manggung kita cuman ketemu di tempat doang gitu. Hah? Jadi ketemu di, misalnya sekarang manggung di Garut misalnya. Ya. Jadi ketemu di Garut di venue. Enggak, kalau di Garut mah anak-anak kesini dulu ke Tasik karena deket. Kecuali kalau kita ada manggung misalkan ke Jawa, kayak ke Mojokerto, jadi kita ketemunya di sana. Jadi berangkatnya masing-masing gitu. Kalau manggung di luar negeri misalnya. Belum Ketemu pernah. di pesawat. Iya. Tapi amin lah. Semoga Amin. semoga tercapai. Udah sejauh mana Amin Benan? Maksudnya gimana? Udah pencapaian si sensor motorik itu udah nyampe mana? Ya, kita alhamdulillah udah banyak melewati rintangan. Edan. Ada susah maupun senang pasti ada itu. Dari awal kita ngeband gitu. Dari awal ngeband. Oh iya, ini si sensor motorik ngasih ini album ya? Iya, Album itu. isinya berapa lagu nih? Itu 11. Genrenya apa sih ya? Sensor motorik itu genrenya slamming brutal death metal. Itu bedanya sama band-band metal yang lain gimana tuh? Jadi slamming brutal death metal itu jadi subgenre dari death metal. Death metal dengan tempo down. Jadi cuk gitu kan ritmenya. Iya. Jadi temponya agak lambat down. Di album ini sendiri nyeritain apa nih? Ini keren Itu titel albumnya Percentage of Death Rate. Menceritakan tentang fenomena lalu lintas tentang laka lantas itu kecelakaan. Itu bisa dilihat dari cover albumnya. Iya. Keren nih. Iya. Ini berapa lagu sih ya? 10? 12? Itu 10 sih, intro 1. Oh, intro 1. Jadi 10 track, 9 lagu lah ya. Iya. Nge-track di mana nih? Itu di Studio Apache, Bekasi. Di Bekasi. Iya. Oh, nge-track di Bekasi. Tiap rekaman ke Bekasi jadi. Iya, tiap rekaman di Bekasi dari dulu, dari tahun 2016. Oh. Jadi misalnya
saya punya lagu nih gitu. Jadi berangkat ke Bekasi dulu atau tag masing-masing di kota masing-masing. Langsung aja di sana. Oh, langsung ke Bekasi. Gitu. Keren nih. Iya, emang ini wajib ya? Wajib pakai gambar sadis kayak gini emang wajib ya? Iya, kan itu biar jadi contoh gitu bahwa kecelakaan lalu lintas itu sangat bahaya. Itu kan dari lirik-liriknya itu menceritakan tentang laka lantas. Itu bisa dilihat dari cover albumnya. Ada orang ke Giles apa? Truk. Itu Optimus Prime. Apa? Optimus Prime. Iya. Oke. Recording di Bekasi ini personilnya 3 orang ya? 3 orang kita. Gokil. Udah 8 tahun ngeband. 3 orang. Dari 2015 itu kan 8 tahun kan? Gak ada, ini line up-nya berarti apa aja tuh? Drum, gitar, sama vokal. Kita nggak ada bass. Kenapa nggak pakai? Soalnya Konsepnya seperti itu kah? Atau emang susah nyari basis kah? ya susah karena yang nyari yang segenre gitu sealiran sama kita itu sangat susah. Kayak jodoh-jodohan ya? Iya. Benar kayak jodoh-jodohan sih. Gitu, iya. Jadi nggak asal. Kalau kita kan udah lengkap, udah saling mengisi gitu. Oh, jadi berarti nggak ada rencana buat nyari personil lagi, nggak ada itu? Apa? Ada rencana nggak buat ngambil basis gitu? Nggak. Gak tahu ya. Mungkin kedepannya bisa kali. Udah berapa tahun Abin main band sama Sensor Motorik? Udah berapa tahun? Saya sama Sensor Motorik itu dari 2015. 2015. Iya. 8 tahun lah. Kemarin juga pulang dari mana? Dari Bali ya? Iya, terbalik. Itu ke Bali naik apa tuh? Oh, kita kebetulan naik bis itu ke Bali. Sampai Bali? Iya, sampai Bali naik bis. Dari Bekasi. Oh, startnya dari Bekasi. Bekasi ya. Nyampe Banyuwangi, dari Banyuwangi itu apa? Nyebrang naik kapal feri. Kapal feri. Itu. Ongkek tuh. Naik kapal feri itu. Nggak, kenapa nggak naik pesawat aja? Kenapa nggak naik pesawat? Waktu itu ribet sih. Ngebatikan tuh, Pak. Hah? Enggak, cuma ribet aja lah. Oh. Gimana pengalaman di Bali, Rame? Ya, sangat gokil Bali itu. Gila, keren banget. Komunitasnya gimana tuh? Ngomongin Bali kan, komunitas slamming itu kayak gimana di Bali? Ya, lumayan sih ada gitu. Berarti masanya banyak juga ya? Ya, lumayan. Kebetulan saya ada kenalan band slamming di Bali, death metal ada. Death metal. Ya. Kalau buat masanya sendiri emang kayaknya sih banyak banget ya. Banyak. Tapi emang. Kan kalau slamming itu worldwide. Oh. Slam worldwide. Terus ini juga kemarin udah di review di Amerika ya? Ada orang Amerika nge-review. Ya. Edan tuh. Ini gimana? Kebetulan itu kan satu lagu saya featuring sama ini apa? Sama band dari Denmark yang lagu Percentage of Death Rate. Keren. Sama si Mikael Scott Sorensen. Oh. Dari bandnya Guttural Slug. Ya ini kan yang saya tahu aja ya. Yang saya tahu kan ini liriknya nggak terlalu jelas tuh. Itu haruskah yang si pendengar itu emang harus sambil baca lirik? Wah, gak perlu. Selain yang penting gue aja. Udah ada batin lah ya. Ya gitu lah. Sementara gitulah sulit di ini. Keren sih ya. Tapi itu bisa ada liriknya ya. Itu garap si album ini berapa lama? Satu tahun kah? Enggak, itu berapa ya? 3 bulan. Hah? 3 bulan itu. 3 bulan proses. Seriusan? 10 lagu 3 bulan? Iya. Digeder. Pas bikin di sini atau di Bekasi? Di Bekasi. Saya selama 4 bulan lah di sana. Stay di Bekasi. Oh, jadi si album ini dibikinnya di Bekasi. Bekasi, iya. Dari sini berangkat ke Bekasi bikin. Bikin sama personil tuh. Oh, dijual berapa nih ya? Kalau apa? Dijualnya berapa ini? Itu di Metal Gear berapa ya? 85.000 kalau nggak salah. Kaset doang atau sama stiker sama? Iya, sama stiker gitu. Topi enggak?
Topi beda lagi tuh. Oh, Topi biasanya cepet 50 lah segituan. karya anak bangsa nih ya. Bisa dapatkan di Metal Gear. Karya anak bangsa nih. Ini keren, manggung udah kemana aja? Manggung mana ya? Kalau Jawa Tengah sih kayak Purwokerto, Kendal, mana lagi ya? Lupa lagi saya. Terus Jawa Timur kayak Mojokerto, Lamongan. Gitu. Berarti ini animonya parah ya? Maksudnya yang suka emang banyak banget yang suka sama genre slamming. Ya alhamdulillah sih rame. Kalau di Tasik sendiri Kalau di Tasik menurut versi lah di komunitasnya kayak gimana, antusiasnya kayak gimana, tanggapannya orang-orang sama band slamming itu kayak gimana di Tasik sendiri lah menurut versi Adinin lah Oh di Tasik. yang kelihatan gitu. Dipandang sebelah mata kah? Yuk lagu naon sih itu? Kan kalau kayak musik-musik kayak gini ya, misal apa ya namanya ya, siapa yang suka gitu berarti siapa yang minat berarti suka dengan lagunya gitu. Jadi nggak umum. Kalau di Tasik sendiri ada komunitasnya? Kalau dulu sih ada. Kalau sekarang? Sekarang udah agak redup sih. Udah agak redup. Kalau Itu slamming. gimana tuh tentang komunitas lah? Ceritain tentang komunitas awalnya kayak gimana? Ini kan dari apa sih? Dari Apa death ya? metal kan? Ini subgenre dari death metal kan? Subgenre. Awalnya gimana tuh bisa jadi slamming? Awalnya Versi Adinin lah yang lu tahu aja lah. mungkin pionir slamming di Indonesia itu adalah Turbidity ya, band Bandung. Oh. Awal kali yang main musik slam kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri beda lagi sih. Kalau di luar negeri kayak band Internal Bleeding itu, Suffocation. Kok lu mau sih pilih slamming? Apa emang suka dari dulu atau karena iya mah batur deh gitu nggak ada temen kah? Ya mungkin itu karena lingkungan ya dulu. Karena lingkungan Tapi komunitas. ini emang suka apa kayak Avenged Sevenfold ini suka nggak? Suka. Itu Avenged mah band kesukaan saya waktu zaman SMA lah. Tapi saya lihat di update-annya itu nggak kapal lagu Bruno Mars. Itu mah sampingan. Oh ya sampingan. Jangan quick mulu. Tapi ini Pusing. keren sih kalian kalau tahu bawain musik kayak gini itu susah banget sih kayak dari teknik gitar ya. Iya. Ini susah sih. Serius. Itu nyanyi juga nggak ngasal kan? Ya, Ada teknik ada tekniknya itu disebutnya teknik guttural. Guttural. Biasanya berapa lama tuh kalau vokalis pengen mencapai range vokal kayak musik kayak gini berapa lama? Ya, lumayan sih. Cukup menguras waktu dan tenaga juga. Perlu latihan itu. Makanya bayarannya mahal ya. Ya. Perlu diolah. Efek gitar juga nggak ngasal kan? Enggak. Nggak ngasal ya pasti. Ini keren sih, serius. Terus pengalaman manggung gimana? Apa? Pengalaman manggung yang paling seru gitu. Ya, menurut saya di Bali sih waktu tour itu. Oh, waktu Tour tahun kemarin 2022. Seru banget itu asli. Berapa kota tuh? Di Bali itu berapa titik ya? 4 titik. 4 titik. Berapa hari berarti? Hah? Berapa hari itu Hampir seminggu lah di Bali? sama di jalan ya. Kok bisa sih ya? Misalnya kayak lu ini udah di review sama orang Amerika kan, udah bisa featuring sama orang Denmark. Itu awalnya kayak gimana sih? Ya dari sosial media, dari kayak Facebook gitu kan banyak. Banyak. Orang sana suka main Facebook juga. Iya. COD HP second gitu. banyak band bule kan. Oh, jadi lewat jaring sosial. Ya lewat jaring sosial. Itu si orang Denmarknya datang ke sini ya, ke Bekasi atau? Enggak, kita ngirim file. Oh. File musik. Mixing mastering? Sama siapa? Mixing mastering di sini di Apache Music Studio di Bekasi. Oh, di Bekasi. Udah jauh banget ini. Sebelum album ini ya udah ngeluarin. Oh, itu sebelum Ini ini. album keberapa nih ini? Ini ke-1 lah. Ke-1. Oh, ini perdana. Tapi kita 2017 ada EP. Oh, ada mini album juga. Iya, mini album 2017 itu. Sama tentang
laka lantas juga. Enggak, itu mah Anatomy of the Human Musculature. Tentang anatomi lah gitu. Kayak Tentang apa? Farmasi gitu. kayak gitu. Farmasi mau bikin obat, right? Bukan. Nyeritain apa tuh? Anatomy of the Human Musculature itu nyeritain tentang anatomi tubuh kita. Kita berkaryakan gerak dari kayak tangan, kan itu kayak nama sensor motorik itu kan. Oh, Itu yang bikin sensor motorik siapa sih ya? yang bikin sensor motorik itu Nandang dan Mambang. Nandan Mambang. Oh. Iya. Keren sih. Serius sih keren. Nah, rencananya mau ngapain lagi dia? Udah rilis. Rencana mungkin split album sama band Amerika. Doain aja moga lancar. Amin. Hak cipta ini hak udah dibikin. Itu hak cipta Metal Gear sih. Kebetulan labelnya Metal Gear. Ini wajah-wajahnya ya. Kalau main metal dipoto harus serem kayak gini ya. Iya, biar kelihatan gimana gitu. Ada ini judul-judul lagu. Ini yang deluxe edition apa ada versi lain nggak? Kayak yang itu apa namanya ya? Versi ini kan deluxe, maksudnya deluxe. Digipack. Digipack. Iya. Ada yang jewel case-nya juga ada. Oh, jewel case ada. Ada. Beda harga nggak? Kalau yang ini kan 25.000 ya. Beda. Kalau jewel case berapa ya? 60 kalau nggak salah. 60. Udah sold out semua, belum? Belum tahu itu. Soalnya yang ngehandle label. Oh, yang Metal Gear. Iya. Bisa didapatkan di Metal Gear. Gratis tuh? Bayar. Oh, bayar. Keren sih ini. Ini keren karya anak bangsa ya. Waktu rekaman ada pengalaman apa yang seru? Ngulang-ngulang tag gitar sih lumayan pusing dengerin metronom. One take enggak? Hah? One take enggak? Enggak tuh. Enggak. Oh, enggak. Itu kebetulan kita ngeteknya satu-satu. Di direct ya. Satu-satu. Kalau bass siapa itu yang ngisi? Saya main bass. Double job. Oh, double job. Iya, main bass. Oh, jadi semua instrumen udah keisi terus ke bass. Main gitar sama bass. Bayaran 2 kali tuh. Cap nuhun tuh. Cap nuhun. Sering manggung di Jawa ya? Iya. Seringnya di Jawa. Oh, kebetulan kita juga bulan depan juga ada panggung lagi sih di Indramayu sama di Kuningan. Oh, 10 lagu. Ini aja 11 ya? Iya, 11 kan intro 1. Oh, jadi ada 11 track ya ini. Sensor motorik. Terus di mana lagi? Selain di Bali, di mana lagi yang paling berkesan? Di Lampung mungkin. Ditimpuk botol untuk. Enggak, itu jalannya ekstrim banget, mana jauh lagi. Lampung itu pulau Sumatera. Dapat relasinya dari mana sih? Ya dari sosial media, Facebook. Iya, dari situ. Dari sosial media. Gokil. Bisa tembus negara selain Amerika kemana ini? Udah nyampe kemana selain di Amerika? Kemarin kan di Amerika tuh, gua lihat di Amerika. Eropa juga ada. Oh, di Eropa ada. Di mana tuh? Mana ya, kayak dari Jerman tuh. Ada yang support yang beli bajunya. Kalau digitalnya kayak di Spotify yang ada di Spotify, di iTunes. Oh, udah Deezer, ada. Iya, udah ada di YouTube. Cuma itu yang nge-handle-nya Metal Gear label. Iya, label. Oh, bisa sejauh ini? Iya. Keren aja. Alhamdulillah sih. Parah sih. Ada mending kalau menurut lu sendiri mendingan fisik atau mending digital kalau rilis? Buat saran lah buat teman-teman kali ada yang punya band gitu. Buat nyaranin mending rilis fisik dulu seperti ini atau upload ya, aja. Saya saranin lebih penting ngerilis fisik dulu sih. Kenapa tuh? Karena dengan rilisan fisik itu kan itu bukti ngeband.
ibarat Wah, ijazah gitu ijazah, kan. Ya, ya. ijazah ngeband kan itu adalah rilisan fisik gitu. Jadi selain musiknya, si rilisan fisik bisa dinikmatin kayak Iya, packagingnya, jadi bisa jadi dipegang. ngeband itu ada hasilnya kan. Tuh, bisa dinikmatin juga, ini isinya enjoy them thing. Walah, ini keren sih, serius. Harapannya ke depannya apa buat sensor motorik ke depannya? Ada rencana buat tour lagi kah Bali? Kayak ke Bali kemarin kan. Kalau tour nggak tahu ya, belum tahu lagi nih. Soalnya lagi anak-anaknya lagi sibuk sekarang, sibuk kerja. Kalau Lu saya sendiri? freelance, Freelance. jadi santai gitu. Ini selain sensor motorik ada nggak dari Tasik sendiri yang lu lihat lah, yang Helwin lihat selain sensor Bandnya, motorik? Yang band slam. Heeh. Ada band teman saya itu, Itu sama juga, udah nyebrang Enggak. negara juga, enggak, cuma sensor motorik. hah? Nggak, Apanya? nggak sekeren ini gitu. Maksudnya belum inilah, belum jauh gitu perjalanannya. Kalau misalnya ada job manggung tapi bayarannya nggak seberapa, diambil nggak? Ya asalkan jangan nombok lah. Yang asalkan jangan nombok di kita. Gitu. Oh, nggak, kalau dekat misalnya tetangga, anaknya disunat gitu, pengen pengen ngundang sensor motorik gitu, itu bakal diambil nggak? Ya bisa kalau oke bayarannya. Oh. Berarti nu penting duit. Yang penting mah jadi duitnya. Yang penting mah jadi duit. Anda sombong juga ternyata ya. Bercanda. Kalau baju udah rilis baju gitu. Banyak dari dulu juga ada. Oh. Cuman itu mah distro yang rilis kayak Metal Gear, Road Park Merch. Nggak diurus sama personil sensor motorik justru. Enggak, itu ada yang rilis. Ada divisinya. Iya, kayak label gitu. Kalau manajer punya? Enggak ada tuh. Enggak ada. Belum ada. Oh, belum ada. Belum. Kalau ada mau? Hah? Kalau ada mau? Ya boleh kalau ada. Gua lah. Keren sih. Serius, ini keren banget ini. Buat gear juga nggak, kalau yang main kayak ini nggak sembarangan ya. Kalau buat alat gear sendiri kan ini nggak mungkin ngasal. Iya. Kalau drama yang paling ribet Apanya? apa? Yang paling ribet Apanya? bawa gear, bawa alat yang paling ribet, drummer kah? Drummer sih. Soalnya drummer kan itu banyak. Kayak bawa simbal. Itu emang nggak bisa ya, bisanya ya udah yang ada di panggung aja nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus alat sendiri. Kalau ngeband harus bawa alat, jangan minjem. Kalau anak band itu harus bawa alat kalau ngeband. Tuhnya nengikeun. Jangan bawa stick doang. Itu nggak keren, bro. Sumpah. Keren sih. Kalau gitar sendiri bawanya ribet nggak? Ya lumayan sih. Yang Kalau saya lihat band-band yang kayak gini kan gitaris doang itu ada yang sampai bawa koper. ya, Oh, itu jadi kalau misalnya terbang naik pesawat jadi masalah nggak itu? apanya? Misalnya kan si gitaris bawa efek, bawa Ya paling itu di bagasi. Di bagasi. ribet nggak tuh? Lumayan ribet. Waktu ke Bali bawa apa aja selain nyawa? Hah? Selain nyawa bawa apa aja? Ya kayak bawa baju, kayak bawa gear gitu, alat musik. Keren sih. Sambutannya di Bali kayak gimana? Sambutan Ya anak-anak Bali. antusias sangat keren. Pertama Bagus, kali itu ke Bali. Oh, pertama kali. Pertama. Kalau lu nggak ngeband, gak bakal keliling dunia ya. Ini keren sih. Kalau musik sekarang menurut Helwin gimana? Musik apa? Ya, fenomena musik sekarang lah. Bagus kah anak-anak musik zaman sekarang menurut lu sendiri? Di Tasik apa di mana? Ya, yang lu lihat aja di Tasik, si Indonesia lah, khususnya di Indonesia. Kayak musik underground. Itu kayak gimana tuh perkembangannya, bagus kah? Ya untuk zaman sekarang dibilang cukup bagus lah. Karena zaman sekarang kan mudah, udah ada jejaring sosial gitu. Jadi memudahkan gitu. Nah, menurut lu sendiri mending sekarang kan udah zamannya sosmed ya. Kalau misalnya punya band itu bisa dirilis lewat apapun. Mending zaman dulu kayak gini atau mending zaman sekarang yang lebih mudah? Menurut lu sendiri lah.
Kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya, lebih terjangkau gitu. Jadi mendingan zaman sekarang ya. Iya sih, zaman sekarang. Menurut gue sih zaman sekarang jalannya terlalu banyak sih ya. Hmm. Kalau zaman anak-anak zaman dulu kan kayak zaman gua waktu itu, kalau misalnya ada band, wah band apa nih pasti dibeli kan. Ya. Kalau sekarang kayaknya, Oh iya, susah sekarang. iya kan. Bener. Kalau dulu kan main ke distro, Ah, ada CD band baru nih, iya, wah band naon beli gitu ya. pasti beli. Soalnya kan Ah, zaman sekarang kayaknya tinggal ketik, oh iya, iya kan. iya. Tapi Ada benarnya juga. kalau keuntungan, mending untung sekarang atau mending zaman dulu? Kalau segi untung lah, segi keuntungan Di band, di band. zaman dulu sih, orang-orang kan lebih sering beli rilisan fisik gitu kan ya. Iya, soalnya Kalau zaman sekarang kan tinggal download gitu, tinggal streaming. bajakan deh. Iya. Iya. Sebenarnya masih banyak sih ya pertanyaan ini. Kalau cukup waktunya banyak lah yang pengen saya tanyain kayak, ya lu sendiri masuk komunitas nggak? Masuk komunitas Komunitas apa? komunitas anak-anak slamming? Ya gimana ya? Gak ada komunitas sih. Cuman ada grup doang sekarang. Kayak grup di WA gitu. Kayak grup di Itu WA. se Indonesia? Iya, gitu. Iya. Siapa aja yang bisa itu masuk itu grup. Namanya Indonesian Slam. Ada grupnya. Iya, kita promosikan band-band slamming semua dari Indonesia. Dicari aja di Facebook. Keren. Solid deh. Indonesian Slam. Berarti Facebook ngaruhnya. Iya. Kalau zaman sekarang, wah, ngaruh banget itu. Oh. Penting banget untuk promosi sebuah band di Facebook. Kalau zaman sekarang ya, lebih gampang. Kalau grup Facebooknya ada, grup Facebook. Iya itu Indonesian Slam. Oh. Di situ jadi banyak band-band slamming Indonesia di situ. Kita promosikan. Gitu. Perkembangannya kayak gimana? Ya lumayan bagus. Nggak, maksudnya di grup tersebut apa tiap hari ada member baru atau tiap hari ada band baru? Oh enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga kayak gitu. Tapi itu satu sama lain pasti kenal. Iya. Oh. Banyak itu band-band slam yang udah promosi di situ. Kita promosiin. Mereka ikut juga tuh. Misalnya ada acara di sana, di sini pasti datang atau enggak? Ada yang kayak gitu. Oh. Misalnya orang Cilacap misalnya, ada acara di Tasik itu disamperin. Kebetulan kalau slam di Tasik agak kurang sih menurut saya. Oh. Ramenya scene hardcore kalau di Tasik menurut saya. Nah, ini ngebahas scene slamming di Tasik nih. Kurang apa tuh? Yang kurangnya apa lah? Ya mungkin kurang dari penggeraknya sih. Gak ada penggerak lah gitu intinya. Oh, nggak ada trigger itu. Gak ada triggernya. Oh. Gak ada triggernya. Kalau di luar kota sendiri yang paling banyak di mana? Band apa? Ini komunitas slamming paling banyak. Ya kayak di Tangerang itu rame itu. Oh, rame itu. Iya. Pasti rame kalau sensor tiap manggung di Tangerang pasti rame. Oh, pasti rame. Pasti rame. Pasti ada aja lah ya. Iya, banyak. Soalnya kan banyak perantauan kalau di sana. Kayak di Jakarta tuh. Pasti rame. Nah, ini agak sensitif sih, tapi ya lu mau jawab serah ya. Kalau nggak harus dijawab ya nggak usah. Berapa si sensor budgetnya? Kalau misalnya gua pengen sunat anak nih, gua pengen undang sensor motorik, itu berapa tuh budgetnya? Ya, sekitar lah. Sekitar. 10 nyampe. Enggak. Di atas. Kita masih band baru. Oh, baru gimana? Belum nyampe segitu. Oh. Ya, sebelum closing, ada harapannya nggak buat sensor motorik, buat anak-anak slamming, buat komunitas di Tasik? Ya, buat sensor motorik khususnya band saya ya semoga selalu ada lah, selalu bikin karya di ranah musik slamming Indonesia gitu. Untuk di Tasik juga, ayolah kita bergerak lagi, bangun komunitas kembali. Gitu.
biar rame kayak zaman-zaman dulu gitu. Ya sebelum closing, saya juga ada beberapa hal yang pengen disampaikan sih. Support terus band lokal dengan cara membeli CD-nya, merchandise-nya. Eh, Jangan bangga sama gratisan ya. Nah, iya itu Jangan bangga penting banget, Itu penting banget soalnya kan rilisan fisik. latihan pakai uang, Iya, tenaga, rekaman pikiran, kan. rekaman. Ya kalau bisa mah belilah. Jangan mentang-mentang gua deket sama dia kayak Ah, itu gratisan, jangan lah. Kalau bisa mah beli, itu bentuk support. support. Itu bentuk support. Entah itu mau band slamming, Iya, band apa aja harus disupport. ya kalau bisa support lah. Ini khusus dari gua untuk teman-teman sih. Jangan mentang-mentang dekat lu minta gratisan. Nah, support Jangan itu lah. penting. Ya banyak banyak di Indonesia itu banyak band yang berpotensi bagus Iya, ya. banyak. Support untuk memajukan musik Indonesia bersama gitu. Oke, terima kasih banyak. Siap. Thank you udah datang. Oke. Mungkin buat hari ini segitu dari bintang tamu kita. Jangan lupa pantengin terus Radar Soundcast. Podcastnya para musisi dan para berandalan yang punya karya. Saya UBMH, pamit undur diri. Nyalakan radarmu, temukan musik.